Ibu, Bapak, Saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam hidup kita membiarkan diri kita sebagai budak dari apa yang sifatnya fana. Bahkan sifat konsumerisme kita atau sikap mengonsumsi yang tidak tahu batas menjadikan kita lupa untuk selalu setia dan terus belajar mencukupkan diri dan menggantungkan kepadanya, Sang Pemilik kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kekuatan, Engkau memanggil setiap orang untuk ambil bagian dalam sejarah keselamatan-Mu. Semoga kami mengalami kekuatan sabda-Mu, dan semoga kami setia menjaga janji penyelamatan-Mu bagi setiap orang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, semoga damai Tuhan selalu menyertai kita. Pada hari ini, Paulus membagikan pengalamannya, bagaimana ia bisa tetap setia kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan, dan dia tetap bisa mewartakan sukacita atau kabar sukacita kepada setiap orang yang ia jumpai, meskipun ia berkekurangan, meskipun ia kelaparan. Ternyata dia memiliki prinsip hidup yang istimewa. Ia mengatakan setiap hari ia belajar mencukupkan dirinya. Seringkali rasa tidak cukup, tidak bersyukur, rasa selalu berkekurangan membuat kita menjadi pribadi yang tidak mampu berpikir bijaksana. Kadang kita merasa selalu kurang dan kurang dan kurang. Tetapi Paulus mengajarkan kita di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, bagaimana kita mesti belajar mencukupkan diri dan bersyukur atas pemberian Tuhan melalui sesama kita dan memberikan hidup kita kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Seringkali kita digoda untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkan keberhasilan kita. Bahkan kita rela memakai uang untuk membeli sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi prioritas, yang sebenarnya tidak ada gunanya di dalam persiaran hidup kita. Kita belum memerlukan, tetapi karena merasa masih kurang, belum cukup, ingin selalu dihargai, dihormati sebagai pertanda kesuksesan, akhirnya kita jatuh. Ketika kita masuk pada pandemi COVID-19 yang berkelangsungan dan panjang, berkelanjutan, membuat kita mestinya belajar. Mari kita berpikir ulang. Apakah kita masuk pribadi yang sikap konsumerismenya tidak terkontrol, membeli sesuatu yang tidak ada maknanya? Hari ini di dalam Injil Lukas, Yesus mengingatkan kepada kita untuk belajar bagaimana uang bukanlah segalanya. Yesus mengingatkan kita bagaimana barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, apalagi perkara besar, ia justru tidak akan setia. Hari ini kita diingatkan betul bagaimana kita mesti belajar merasa cukup dengan bersyukur dan menggantungkan diri kepada Tuhan, menjadikan kita setia pada tugas perutusan kita. Kadang karena tidak merasa cukup, kita enggan untuk berpindah dari zona nyaman kita, karena kita belum mengeruk keuntungan dari hasil kerja keras kita. Mari kita belajar dari Rasul Paulus yang selalu berpindah-pindah dan selalu mewartakan sukacita, dan ia selalu bersyukur dan mencoba untuk mencukupkan.
Itulah yang menjadi kekuatan bagi dia untuk menjalani kehidupan meskipun di masa sulit. Mari kita belajar dari Rasul Paulus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, hidup mungkin terasa tidak begitu mudah dan tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin apa yang kita rencanakan digagalkan dengan adanya pandemi COVID-19. Tetapi hari ini kita bersama diajak untuk belajar mencukupkan diri dan bersyukur agar kita tidak mudah sakit, agar kita tidak mudah stres, dan mari kita belajar. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka ia pun akan setia dalam perkara besar. Kita diingatkan kembali dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus. Meskipun ia seorang biarawati yang pekerjaannya tidak begitu istimewa. Dia bertugas membersihkan lantai, menyapu lantai, mengelap kaca. Tetapi kata-kata yang sungguh istimewa keluar dari dalam hatinya. Setialah dalam perkara kecil yang mungkin dipandang hina dengan cinta yang luar biasa. Dia berhasil mencukupkan dirinya. Ia memuaskan dengan cinta yang luar biasa. Ia mengerjakan dengan ketulusan. Meskipun kecil, jika dengan cinta yang besar akan menjadi sebuah keistimewaan, sebuah keunggulan. Semoga dengan kasih karunia ini, kita semakin disadarkan, kita semakin diingatkan bahwa dengan setia dalam perkara kecil, kita akan dimampukan setia dalam perkara besar. Mari kita belajar merasa cukup dan mencukupkan diri, bersyukur, serta menjadi berkat bagi mereka yang memerlukan pertolongan berkat, yang memerlukan pertolongan dari kita, agar kita pun menjadi berkat dalam hidupnya. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita diutus di dunia bukan untuk menjadi seorang raja, tetapi untuk menjadi pewarta sukacita dan menjadi berkat bagi sesama. Maka beranilah untuk belajar mencukupkan diri dan bersyukur. Jika lebih, berbagilah dengan sukacita. Karena barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia dalam perkara besar, dan Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.